Akhlak ada jiwa, bukan perbuatan. Perbuatannya adalah tindakan. Tindakan baik dan jelek itu kalau yang sifatnya ubudiyah itu dicerminkan di Al-Quran. Tapi ada suatu tindakan masyarakat yang tidak dituntunkan oleh Al-Quran. Jadi kadang-kadang satu bangsa mengatakan ini baik, bangsa lain kan jelek. Satu contoh, kalau di kita di tanah Jawa itu akhlaknya sangat tinggi dalam sikap perilakunya seorang anak muda pada orang tua. Dengan orang Arab di mana Islam itu sendiri datang, itu ambil sini. Wong Arab itu biasa dengan nyeluk kancane, ya Ali, ya aja jangkar-jangkaran. Omong-omongan ya padha ngadeke pertentangan wong tua ya digetaki. Tapi orang Jawa tidak. Tawadu halus, nyucup dengkul, delamaan. Kenapa? Ini tinggalan orang Hindu. Lihat aja, lihat di Parwati, lihat di Siwa, itu contohnya. Bahkan perkawinan yang pakai itu tinggal Hindu semua. Orang Arab tidak kenal, ya. Lari Jabi ya sudah masuk kamar, udah itu aja orang Arab. Itu orang Arab. Nah, kulturnya itu halus. Ini orang Jawa, orang tua nyucup tangannya, orang Arab tidak ada nyucup tangan. Tapi jangan tapi juga terjadi orang Yahudi itu mencium tangan Rasulullah SAW dan Rasulullah diam. Jadi tidak apa-apa. Nah itu analisa. Para bapak, para ibu yang hormati. Tapi apapun sikap baik, perilaku baik, kalau tidak niat ya bagus, bukan akhlak. Kemudian para hadirat, akhlak ini bisa perilaku, ucapan, bahkan juga termasuk makan, minum. Makan makanan yang baik, ini berakhlak bagus. Makan yang tidak merugikan dirinya, akhlak bagus terhadap dirinya. Tapi orang itu makan yang makanan itu merugikan dirinya, orang itu tidak berakhlak dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak menyadari perbuatan itu merugikan orang lain, dirinya, makhluk. Ekosistem akan bagus. Perintah Al-Quran, janganlah kau sakiti dirimu. Para bapak, para ibu yang hebat. Kalau sekarang pemerintah sangat bingung sekali dengan akhlak anak-anak muda sekarang. Banyak narkoba, akhlak orang tua, korupsi di mana-mana. Ini akhlak yang jelek. Pemerintah kalau menggarap tidak seakarnya. Bahkan Menteri Pendidikan sekarang itu program pendidikan adalah karakter building, pembentukan akhlak. Kayak Bung Karno, nation and character building, pembangunan watak kebangsaan. Ini hilang. Konsepnya bagaimana? Kau harus berakhlak yang baik. Nggih, Bapak, kalau tak akhlak yang baik. Baiknya yang bagaimana? Kalau bismillah, kalau niati ya baik. Tapi syarat rukunnya baik nggak tahu, nggak bisa. Orangnya ibadah, sholat, sholat atau zuhri, tapi dia nggak tahu kaifiatus sholat, ya bukan sholat. Didik berakhlak bagus, tapi kriteria bagus tidak ada. Bagaimana orang itu berbuat bagus? Pada orang tuane, Pak, apa nanti Pak? Bagaimana orang dikatakan akhlak? Kamu baik. Korupsi itu tidak baik, di sekolah tidak pernah disampaikan. Mana Pak Polisi, ya? Nanti ada Pak Polisi. Jadi kalau wani, ini jelek. Contohnya aku, harusnya pejabat begitu. Kalau tidak begitu, ya nonsen bicara akhlak. Kiai sekali bos, mau ngajar akhlak, nah kiainya sendiri ya korupsi. Karena banyak kiai pejabat juga korupsi. Ini apakah akhlak? Ya bukan akhlak. Maka seorang ustadz, seorang mu'alim, seorang tokoh harus memberi contoh sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jika bicara tidak contoh, orang itu tidak usah didengar. Jangan korupsi, orang yang korupsi tidak usah didengar, orang begitu itu. Itu hanya ngelindur orang itu. Tidak patut didengarkan orang itu. Harusnya di sekolah begitu, wahai anak-anak sekolah, akhlaknya bagus, jangan korupsi. Saya guru tukang korupsi, nah ya mestinya kan gitu mendidik, ya kan? Ya Pak Polisi kan katakan begitu. Lah begini, fa insya Allah akan bagus.
Belumkah sedang mendengar? Saya yang pertama kali contohnya. Akhir-akhir ya kena, lihat aja kemarin Pak Jero Wajek sudah tersangka, Anas Ubanirun sudah tersangka. Bagaimana dia bicara akhlak? Tidak mungkin. Siapkah panjenengan berakhlak bagus? Kadang-kadang akhlak bagus bertentangan dengan naluri keinginan dan keuntung, maka akhlaknya orang yang dapat taufik hidayah. Ada anekdot hari ini, cari yang haram yang ngayai kok dadak kongsing halal. Pernah kan dengar ini? Muni kaya kula ngoten niki ya ten podium pun gak enek. Di sekolah tidak ada. Pejabat pun tidak ada bicara seperti ini. Bagaimana bangsa ini nanti? Betul kan? Ya. Betulkah? Syaratnya jadi menteri nanti harus menghilangkan yang ini. Kemarin kan di Kongres PKB kan begitu. Betulkah? Mudah-mudahan itu muncul dari akhlak yang bagus sehingga dia bisa memberi contoh uswatun hasanah. Kalau tidak bisa. Nabi itu ada uswatun hasanah. Maka saya katakan seorang pemimpin harus ada kriteria satu, dia alim, dia punya ilmu kemana umat akan dibawa. Kalau agama harus ngerti agama, kalau dia punya ekonomi dia harus ngerti ekonomi. Yang kedua, dia harus uswatun hasanah, karena ilmu itu litabiatul ummah. Seorang pemimpin harus mendidik. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana mendidik yang lain? Pak Yai apa yang dari pondok ya gak bisa ngaji, bagaimana? Kowe aja maksiat, kowe aja begini. Pak guru agama atau guru di sekolah budi pekerti, kowe jong ini. Tapi tidak sertai kedua, uswatun hasanah. Kegagalan pendidikan di sini. Guru menyampaikan akhlak aja tidak pernah. Contohnya ini dan aku contoh yang pertama kali udah seperti golek setan yang lain. Setengah mati golek ini. Kal kibritil ahmar kata Imam Ghazali. Golek iki angel ben kaya golek permata merah. Budi contoh. Kalau kita mengajar tanpa contoh bagaimana? Yang ketiga, irsyadul qalbi biddu'a. Seorang guru mengajar, memberi contoh, kemudian irsyadul qalbi, menuntun hatinya murid-muridnya biddu'a, dengan doanya. Maka seorang guru yang bagus di siang hari dia mengajar kepada muridnya, di malam hari dia menangis kepada Allah supaya muridnya diberi taufik hidayah, didoakan. Dan dia sendiri yang terdepan melakukan. Maka Nabi ketika ada perintah pasti dia melakukannya pertama kali. Para hadirin. Yang keempat, dia harus punya sifat tabligh, sidik, watonah, dan amanah. Kalau dia tidak punya sifat tabligh, watonah, ya dia gimana? Gak amanah, ya korupsi toh. Gak tabligh, tangsoyo, ngentit. Fatona, uangnya gak cerdas, lupa-lupa, bagaimana dia menghadapi masalah nggak bisa menyelesaikan. Sidik fatona tabligh amanah, sidik tabligh harus menyampaikan teman, ya dia pernah berbohong tidak ngapusi. Yang kelima, dia harus punya ilmu terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau dia berbicara ekonomi, harus dia memahami ekonomi. Dia membangun bangunan harus tahu. Kalau tidak ini, dia tidak bisa memimpin umat. 5 perkara ini, mari kita pengaruhi dia sejauh mana sedikit kita. Dan ini kriteria yang mengoreksi kancane, terutama mengoreksi kulo. Adakah romoye ada 5 ini? Walaupun saya sedikit sama usaha, mudah-mudahan. Walau kolil, kalau beda udah ilmu, saya kalau berusaha mencontoh nih kalian pasaman, baik dalam saya bekerja, dalam saya berumah tangga, saya berusaha. Ya tolong, saya juga manusia yang nakis, tidak sempurna.